Presiden Donald Trump terus mengajak Iran bernegosiasi tetapi tidak mengendurkan serangan. Bahkan mengancam akan melancarkan gelombang serangan dahsyat melebihi Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana sebetulnya kebijakan Amerika Serikat dalam perang Iran ini? Bergabung dalam diskusi malam ini peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Mbak Aisyah, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Tifal? Terima kasih sudah bergabung. Kabar saya baik insya Allah. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Trump ngancam akan nyerang kalau kesepakatan tidak deal. Terus dia bilang yang minta Tehran. Tapi Tehran kemudian bilang nggak ada tuh kami minta-minta. Tarik ulur begini kan udah 5 bulan lebih ya kita dengar selalu dan nggak ketemu ujungnya. Perlukah kita serius menanggapi ancaman yang kata Trump ini akan melebihi Perang Dunia Kedua, Mbak? Ya, saya kira di sini setiap kali Trump bicara, kita harus menyediakan 50% kemungkinan kalau memang ancaman dari Trump ini hanya sekedar gentak sambal. Karena apa yang kemudian dikatakan oleh Donald Trump, most of the time itu tidak pernah terbukti kebenarannya. Sekarang kita melihat begini, Donald Trump ini bukan orang yang sebenarnya benar-benar tidak memiliki pola ya. Kita bisa membaca dan menganalisis bagaimana perilaku Donald Trump ini dalam melakukan negosiasi. Caranya adalah Donald Trump selalu mengatakan sesuatu yang mengejekkan, jadi memberikan sebenarnya sebuah statement yang membuat lawannya gentar. Lalu kemudian, ya setelah lawannya gentar, dia membiarkan efek dari kemudian pernyataannya tersebut membuat keributan. Dan setelah itu ditarik ancamannya dan baru diajukan apa yang diinginkan oleh Donald Trump sebenarnya. Dan ini sebenarnya sudah berkali-kali sebenarnya berhasil ya oleh lawan bicara Trump. Tetapi permasalahannya, sebenarnya Iran ini kan sudah mengalami hal ini berulang kali sejak awal perang ini dan sudah jelas bahwa Iran ini tidak memiliki ya apa namanya kepercayaan kepada Amerika Serikat karena distrustnya itu sangat besar. Kita bicara tentang JCPOA yang sudah disepakati di tahun 2015, lalu kemudian Amerika Serikat ini mundur di tahun 2017. Kita juga bicara tentang peace deal di tahun 2025 yang mana kemudian Amerika Serikat tiba-tiba mundur dari sana. Jadi saya rasa sebenarnya strategi yang sudah jelas-jelas sebenarnya tidak berhasil dilakukan kepada Iran sejak awal perang, ini terus dilakukan oleh Donald Trump. Dan saya pikir sebenarnya kalau misalnya Amerika Serikat memang benar-benar ada niatan baik untuk keluar dari peperangan ini dengan dengan negosiasi dan kemudian konsesi yang benar-benar realistis akan tercapai, saya kira sebenarnya Donald Trump seharusnya menggunakan komunikasi politik yang jauh lebih sehat dibandingkan dengan ancaman-ancaman dan koersif diplomasi seperti ini. Pemicunya karena apa sampai keluar pernyataan ancaman itu? Mengingat Iran ini kan tetap dalam tanda kutip meladeni ancamannya Trump itu ya nyerang balik. Ya, ini kan kita bicara tentang tit for tat. Jadi apa yang kemudian kita lihat di sini, ini sebenarnya bisa dianalisis melalui kacamata chicken game theory. Chicken game theory itu apa? Jadi kita bisa melihat bahwa kedua negara ini sebenarnya sangat takut bahwa negara musuhnya ini bisa mendominasi apabila mereka melakukan deeskalasi. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang terus mengekskalasi kondisi meskipun mereka tahu keduanya at some point ini akan sama-sama hancur. Baik itu hancur karena kemudian kelelahan secara militer, secara ekonomi, maupun kemudian kelelahan dari politik dalam negerinya. Nah permasalahannya, meskipun baik Amerika Serikat dan Iran sekarang tahu bahwa yang paling menguntungkan bagi mereka itu adalah sama-sama mendeeskalasi dan melakukan konsesi, ada satu alasan mengapa kemudian ini susah untuk dilakukan. Karena mereka memiliki distrust yang sangat besar satu sama lain. Kedua negara ini tidak percaya satu sama lain. Nah makanya kemarin kan sebenarnya ada MOU yang ditandatangani di tanggal 17 Juni. Sebenarnya baseline-nya itu bukan sebagai kemudian negosiasi akhir, tetapi sebagai ya dasar bagi kedua negara untuk bisa membangun kepercayaan melalui diskusi, sharing information, confidence building measure. Ini yang nggak bisa dilakukan oleh keduanya. Nah maka dari itu ketika kemudian satu menyerang ya dan kemudian satu berbalas lagi, mereka sama-sama tidak mau kemudian mengorbankan kemungkinan bahwa mereka bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih apabila sewaktu-waktu mereka kembali ke meja perundingan. Saya rasa sebenarnya apa yang kemudian sudah disepakati di dalam MOU kemarin itu baru baseline saja tentang apa yang menjadi basic dari negosiasi-negosiasi ke depannya. Kita tahu kemarin sudah ada negosiasi di Qatar. Yang mana negosiasi di Qatar itu kan tidak berujung kemana-mana. Tapi rencananya nanti akan ada lagi negosiasi di Islamabad. Yang kita harapkan sebenarnya ini bisa berlangsung dengan cara yang kemudian lebih efektif. Nah kalau misalnya seandainya kedua negara sampai sekarang ini masih sama-sama kemudian berusaha untuk mendapatkan bargaining position yang lebih, posisi tawar yang lebih kuat gitu ya. Saya kira sebenarnya baik itu negosiasi ketiga maupun keempat, kelima, keenam, kalau misalnya masih disertai dengan adanya tit for tat,
collapse dan kemudian threat of escalation yang terus berlanjut dan kedua negara masih berusaha untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih, ini tidak akan berlangsung dan tidak akan berakhir dengan konsesi yang memuaskan. Oke, tapi yang perkembangan terakhir yang saya cermati juga ini Iran bersama Oman. Oman nih jelas-jelas sekutunya AS buat kesepakatan. Lagi tahap penjajakan lah ibaratnya. Penjajakan untuk mengelola bersama Selat Hormuz. Katanya menyepakati rute untuk kapal-kapal yang melintasi jalur itu, tahapnya tahap finalisasi. Pembicaraan masih terus berjalan kata Ismail Bagay. Ini apakah nggak memantik amarah baru nih buat Trump? Atau emang lagi main psikologi saja nih Iran sekarang? Ya, menariknya kan sebenarnya permasalahan Selat Hormuz ini sudah disebutkan ketika MOU kemarin, bahwa Iran ini akan memegang kendali penuh atas Selat Hormuz sampai pembicaraan dengan Oman ini diselesaikan mengenai levy tax dari pengaturan Selat Hormuz. Nah, masalahnya Amerika Serikat merasa bahwa dengan melakukan kemudian eskalasi-eskalasi sebelum pembicaraan ini selesai, Amerika Serikat ini bisa mendapatkan bagian dari pengaturan Selat Hormuz. Jadi sebenarnya AS mau juga untuk terlibat di dalam pembicaraannya. Permasalahannya itu sejak awal Iran juga sudah mengatakan, kalaupun misalnya AS dilibatkan di dalam pembicaraan ini, dasarnya apa? Ya, Amerika Serikat bukan negara yang kemudian menduduki wilayah tersebut. Tidak ada kemudian wilayah negaranya yang dekat dengan Selat Hormuz sehingga Amerika Serikat secara kemudian hukum internasional tidak ada dasar di sana. Kalau ditanya secara urutan sebenarnya Iran juga tidak memiliki, Oman juga tidak memiliki. Ya, tetapi permasalahan yang diincar oleh Iran sekarang itu ada yang namanya adalah victor's peace, atau di mana negara pemenang perang itu bisa melakukan konfigurasi atas sebagian wilayah tempat dia berperang sehingga kemudian peraturan-peraturannya itu akan lebih ya favoring atau kemudian menguntungkan pihak yang memenangkan perang tersebut. Sehingga poinnya Iran berusaha untuk membuat konfigurasi. Ya, Iran berusaha untuk membuat konfigurasi di kawasan Selat Hormuz itu seperti di misalnya Selat Bosporus di Turki atau kemudian selat yang ada di Yunani gitu. Sehingga sebenarnya Iran itu bisa kemudian mendapatkan sesuatu. Pada intinya sebenarnya sampai sekarang ya Iran ini sudah melaksanakan apa yang dikatakan di dalam MOU kemarin dan saya rasa sekarang Amerika Serikat berusaha keras untuk mendapatkan bagian. Tapi ini kan yang sebenarnya dihindari oleh Iran. Dan sebenarnya kalau kita lihat polanya dari awal, meskipun Amerika Serikat berusaha untuk mengancam dan kemudian berusaha merubah situasi, sampai akhir sebenarnya pembicaraan di antara Iran dan Oman ini masih terus berlanjut. Baik. Dengan Oman pun ini sebenarnya bukan atas dasar tertentu, tetapi atas dasar goodwill sebagai tetangga yang memiliki hubungan baik. Jadi kalau Oman kita lihat ini hubungannya di tengah-tengah, bukan sekutu penuh Amerika Serikat, tetapi memang masih memiliki hubungan yang Oke, yang jelas plotnya masih maju mundur. Yang kita bahkan nggak tahu siapa yang mau dapat apa, karena ya ceritanya plotnya akan seperti ini lagi. Mbak Aisyah, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat malam.